videoin ya. Oke, jumpa lagi kita dengan sesi belajar IT. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengecek konverter dari Ethernet ke serial. Dimana untuk hari ini kita akan mengecek sebuah produk dari Moxa N-Port. Dia akan mengkonvert dari Ethernet ke serial. Ini dengan kabelnya ini DB9 ini RS232. Dari serial ke Ethernet dan sebaliknya dari Ethernet ke serial. Kita akan pertama hari ini kita akan mengecek apakah ini masih bagus, Moxa serial converter ini masih bisa berfungsi atau enggak. Nah, ini adalah Moxa lama ya. Moxa lama, bukan Moxa yang baru. Nah, untuk kita bisa pertama kali kita bisa connect dengan Moxa ini ada dua cara, ada dua interface, ada dua koneksi yang kita bisa pakai. Pertama koneksi serial, kita bisa connect ke sini dari laptop kita, atau kita bisa pakai koneksi dengan Ethernet karena dengan IP address ini dengan Ethernet card yang ada di sini. Nah, untuk sekarang kita akan memanfaatkan Ethernet card yang ada di Moxa serial port ini. Berhubung di laptop-laptop yang baru biasanya nggak punya koneksi atau interface DB9 atau interface serial, sehingga kita akan pakai kayak yang biasanya ada, yaitu interface Ethernetnya. Jadi kita perlu, yang pertama kita perlu ini Moxa converternya. Kita perlu kabel ya, Pak Endar, tolong disiapkan kabel. Oh, sudah ada kabelnya. Mana Pak Endar kabelnya? Tolong disiapkan. Kabel UTP. Oke. Kita siapkan kabel UTP ini. Kabel UTP ya. Kabel UTP. Kalau di laptop Anda belum ada Ethernet card, berarti kita perlu ini USB dari Ethernet. USB to Ethernet converter di laptop kita supaya kita bisa memakai interface Ethernet. Nah, kita akan colokin dulu ke laptop kita adapter USB ke Ethernet ini. Oke, kita cek. Sabar ya, sabar. Nih, dan sudah kedetek di laptop kita. Nah, kita akan menggunakan kabel ini untuk kita bisa terhubung dengan Moxa serial to Ethernet converter. Nah, karena kita pakai Ethernet, berarti kita harus tahu IP address dari Moxa ini berapa IP addressnya. Cuman ini kan lama, sudah berubah IP addressnya dari yang dipakai di setting awal di pabrik. Bagaimana kita cara tahu IP addressnya? Gimana Pak Enter nih? Nyalakannya? Nyala. Oh iya. Bagaimana kita bisa tahu? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, di sini ada menu untuk mereset IP addressnya ke IP address yang awal diset oleh pabrikan Moxa ini. Di sini Anda bisa lihat ya, nomor. Ada default IP address nih, bisa lihat ya. Default IP address bisa dilihat. Nah, kalau sudah berubah dan mungkin sudah dipakai sebelumnya sehingga IP-nya sudah berubah, kita nggak tahu IP address yang disetting di sini berapa, kita bisa reset ke IP address default ini. Ada menu di sini, ada menu nih, tombol nih kecil, kita bisa tekan nanti ya. Kita praktekkan ini. Nah, kita reset dulu ya. Berhubung kita nggak tahu IP addressnya berapa, kita bisa reset. Kita nyalakan dulu ini. Sini aja. Colokin sono kabelnya. Oh ya, boleh. Oke. Kita nyalakan dulu. Oke, nyala. Sudah nyala. Nah, sudah nyala ya. Kita hijau. Nah, kita tekan ini tombol di dekat ini nih.
tombol di antara power dan Ethernet kami ada tombol kecil, kita bisa tekan mungkin 5 detik ya, atau berapa aja lah sesukanya, jangan sampai seharian ya. Ini udah kedip-kedip, itu mungkin sudah mulai reset, nah kita lepas. Nah, dia sepertinya sudah melakukan proses reset dan sudah hijau kembali, berarti ini sudah kembali IP address-nya ke IP address default dari pabrikan ini, dari Moxa. Kalau di sini tercatat IP address-nya 192.168.127.254. Berarti untuk kita bisa connect ke sini, kita harus setting di laptop kita dengan IP address yang dalam network segmen yang sama. Ya. Oke. Kita setting di IP di laptop kita, IP address-nya 192.168.127 ya 10 aja ya. 10. Bisa kalian bisa milih 1 2 3 4 5 6 asal beda dengan IP address yang di Moxa ini. Di mana Moxa ini 192.168.127.254. Berarti yang di laptop kalian bisa pilih antara 1 sampai 253 ya. 1 sampai 253, nanti netmasknya 255, 255, 2555 kosong ya. Itu berarti di laptop kita dengan Moxa ini satu network address, sehingga kita bisa connect dari laptop ke Moxa ini. Oke? Sekarang di sini. Hah? Ini aku videoin. Boleh videoin. Kita setting laptop kita dengan IP address yang satu network address dengan Moxa ini. Kita setting ya, sini. Oke. Waduh. Ini, oh ya, ini masih ini ya. Tadi Ethernet converternya kita masih disconnect karena kita belum colokkan ini dengan nih Ethernet card di laptop kita. Kalau kita sudah connectin, dia akan harusnya dia connected di situ di Ethernet enable ya ini. Sudah connect. Nah, kita setting IP address-nya dengan IP address dalam satu segmen network dengan IP address dari Moxa-nya. Oh, ini sudah disetting ya. Tapi tadi di sini kan 192.168 127. Nah, kita bisa pilih antara 1 sampai 253 karena dia IP address-nya akhirnya 254. Kita kasih 10 aja. 10 kan nilainya bagus. Ini bagus ya katanya. Kita kasih 10. Cring. Oke, sudah kita setting. Kalau sudah kita setting, kita cek sekarang koneksi dari laptop kita ke Moxa serial converter ini dengan IP dengan Ethernet ini dengan kabel UTP ini. Apakah sudah terhubung atau enggak? Ceknya gampang, kita cek melalui ping ya. Kita cek ping ke IP address dari Moxa tersebut. Tadi sudah kita reset ke default 127.254 ya. Iya. Wah, ini sudah ada replay, berarti sudah terhubung nih ya, berhasil ya, Pak Ender ya. Siap. Berhasil, berarti kita sudah bisa menghubungi si Moxa ini. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita mau men-setting Moxa ini. Tadi mana fungsinya Moxa adalah Moxa Serial Converter and Port 5150. Ini fungsinya adalah mengkonversi dari ini traffic data dari Ethernet ini, dari kabel UTP ini, Ethernet ini, IP address melalui protokol TCP/IP ini, nanti dikonversi masuk ke serial ujungnya. Mungkin di sana ada device yang lain, misalnya device apa di sana, nanti bisa dikonversi sehingga device yang tidak punya interface Ethernet bisa berbicara dengan device dengan alat peralatan yang menggunakan kabel Ethernet atau menggunakan protokol TCP/IP gitu ya, bisa berbicara. Sekarang kita akan setting dulu ininya. Kita setting dulu dari Moxa serial port ini. Serial port converternya kita setting. Sebenarnya dia punya aplikasi ya, aplikasi namanya apa? Endport ya namanya. Namanya apa bawaan dia yang kita bisa install ya. Tapi ini kan dia juga punya aplikasi yang kita bisa akses melalui web browser. Karena di sana dia ada web servernya di sini. Kita bisa manfaatkan ini tanpa kita perlu menginstal aplikasi yang lain. Jadi kan di laptop kita kan sudah ada web browser ya, entah itu Chrome, Windows Google Chrome, Mozilla Firefox atau Windows
Explorer atau Edge itu kita bisa pakai. Jadi kita nggak perlu install aplikasi yang baru. Nah, tadi kan IP dia 192.168.127.254. Sering. Loh, kok nggak bisa? Kita cek lagi apakah masih bisa kita ping. Oh, ternyata nggak bisa kita ping. Tadi udah bisa kita ping. Tapi kayaknya ini mati ya. Kayak ini disconnect ya. Oh iya benar disconnect kan kawan-kawan ya. Kita lihat ya nih kawan-kawan. Kurang. Disconnect ini kurang nancep kayaknya nih. Kita lihat ini ya. Nancep nggak itu? Ujungnya. Satunya lagi ya. Nggak nancep. Ini masih disconnect ini. Kabelnya amplek katanya. Kabelnya dicabut. Diamplak aja. Oh ini karena nggak ada apanya telnya yang mengikat ya, mungkin jadi kurang stabil dia masuknya ke sini ya. Siap. Jadi kita harus pastikan dia masuk. Nah, atau mungkin di ujung sininya yang kurang masuk ya. Ini sama, ini nggak ada ekornya yang nyangkut di sana ya. Jadi kurang nancep. Kita lihat lagi. Wah ini nyala bener berarti di sini. Nah tadi yang kurang nancep ya. Oke. Kita lihat lagi ini, kita ping. Oh itu sudah bisa kan? Oh, udah masuk. Nah, Oke, klasik teman-teman. kan? Sip. Sekarang kita lihat, ini sudah kebuka nih auto. webnya ya. Di Moxanya ini sudah Pasportnya apa, Prof? terbuka. Kita sudah bisa mengakses web di Moxanya, dimana kita bisa mengkonfigur Moxa, men-setting Moxanya dari web ini. Oke. Passwordnya karena kita reset tadi, passwordnya kembali ke password awal, password default. Passwordnya Moxa, kawan-kawan ya. Nah ini settingan default dari Moxa di awal sekali itu settingannya seperti ini. Oke. Oke, ini ada overview ya, nggak usah diperhatiin ya. Tapi kalau mau iseng baca boleh. Basic setting juga lihat aja ini namanya apa, nama device dari Moxa ini kita kasih nama, bisa kita ganti-ganti. Ya, sekarang kita yang prioritaskan yang akan kita pakai di nantinya di peralatan sesungguhnya. Jadi si Moxa ini gunanya kan tadi ya mengkonversi dari serial ke Ethernet dan sebaliknya. Nah, dalam konversi ini, ini kalau ini settingan dari IP address ini. Nanti kan IP address-nya kan defaultnya ini. Nah, kita bisa ganti-ganti ya. Kita bisa ganti-ganti. Ya. Nanti tergantung keperluan di lapangan seperti apa. Oke, ini yang jadi perhatian kita. Kemudian di sini yang penting pertama kita Rubah apa? serial setting dulu ya, serial setting ini. Nah, serial setting ini maksudnya kan ini ujungnya nih serial nih, ini quote-nya di B9 ini serial R232. Di mana dia berkomunikasi dengan sebuah device di sini di belakangnya sini yang interface-nya serial. Nah, dalam komunikasi serial itu kita perlu menentukan di sini ya, lihat nih. Ini ada port alias ini cuma nama aja. Kalau ini baud rate, jadi seberapa cepat itu data itu dikirim. Ini direpresentasikan dengan baud rate ini. Nah, ini tergantung dari device yang di belakang nih. Dia bisa berapa nih? Ada banyak pilihan ini. Banyak pilihan. Ini kita perlu lihat si device ini dia bisa mensupport baud rate yang mana. Ya, nih. Biasanya ini defaultnya yang 115.200. Yang lainnya ini sama, kita lihat spesifikasi dari device yang akan terhubung dengan si Moxa ini. Ya, kita biarkan seperti ini, dan ini protokolnya, interface-nya. Protokolnya RS232 atau 4. Ini sekali lagi ini tergantung device di belakang. Oke. Kita set RS232. Oke, ini kita biarkan seperti ini. Yang kedua operating setting. Nah, si port ini, si Moxa ini, kalau kita lihat di sini ada operation mode-nya. Jadi ini berfungsi sebagai apa nih kalian? Sebagai apa ya? Mungkin kita akan tekankan di dua dulu ya, antara TCP server mode dan TCP client mode. Kalau TCP client server mode, nih berarti nanti si Moxa ini juga berfungsi sebagai server, ya. Sebagai server artinya dia menunggu kalau ada seseorang yang menghubungi dia untuk dia kasih datanya. Namanya TCP server mode, dia akan menunggu. Ya, misalnya kita ada sebuah aplikasi di laptop kita yang akan menghubungi ini, ya, di
di sebuah port tertentu di sini di IP address dia, tapi di port tertentu, nah dia menunggu koneksi dari si laptop kita, aplikasi di lab kita. Nah, dalam hal menunggu koneksi itu namanya TCP server mode. Ya, jadi begitu dia terkoneksi, dia bisa ngasih datanya si Moxa. Setelah dia meneruskan informasinya ke device di belakang Moxa, device serial di belakang Moxa. Ini TCP server mode. Kalau TCP client mode, ini berarti dia sebagai klien ini dia sebagai klien, dia akan menghubungi alamat tertentu yang di IP address ini. Jadi ada aplikasi di server yang lain yang si Moxa ini akan secara aktif mengirimkan data ke server tersebut, ke aplikasi tersebut, tanpa dia menunggu Putus. ada koneksinya masuk ya. Ini putus lagi ini. Karena tadi ya nggak ada ekornya. Iya, tidak Ya, terkunci. Ini nggak nancep ini. Nah, oke, Nah, good. memang gini. Karena nggak ekornya ini resikonya seperti ini ya kawan-kawan ya. Iya, silakan. Nggak ada ekornya di Iya. kabel UTP-nya di ujungnya di RJ45-nya sehingga nggak nancep benar-benar Bisa nancep kita ini. refresh juga bisa. Ada masih banyak. Ya, ini ya. Kembali lagi ya, tadi operating setting. Tadi kalau client mode, nah, dia akan secara aktif mengirimkan data tanpa diminta, dia akan ngasih nih. Ngasihnya kemana? Ini ada di sini kan, ada destination IP address 1, 2, 3, biasa support sampai 4 ya. Ini dia bisa mengirimkan ke IP address sekian, portnya berapa ya. Dia akan mengirimkan secara aktif tanpa menunggu ada seseorang yang menghubungi dia. Meminta. Nah, kalau server mode tadi kan dia menunggu nih. Saya menunggu di IP address yang disetting portnya berapa. Nah, kalau di kelas server mode kan ada portnya berapa, dia akan tempat dia menunggu nih, local TCP port. Dia akan menunggu di port sekian. Kalau ada yang menghubungin dia di IP address yang kita setting di port sekian ini, ya dia akan meneruskan ke belakang, ke device belakang yang memberikan hasilnya ke aplikasi yang menghubungi dia di IP address dan port sekian. Itu TCP server mode. Nah, untuk case kita sekarang, untuk kasus kita, karena aplikasi yang kita punya sekarang itu sifatnya dia akan menghubungi ini si Moxa dulu, kemudian mendapatkan hasilnya, maka kita akan setting sebagai TCP server mode. Ya, kita bisa ganti-ganti portnya sesuka kita. Kita akan di 5001 ya. 1, oke. Yang lainnya baca sendiri ya. Ini inactivity max connection. Max connection yang penting lagi ya. Max connection. Jadi kalau satu berarti kalau kita setting 1, ini berarti dia hanya bisa melayani satu koneksi, satu aplikasi. Kalau udah terkonek ke sini, aplikasi yang lain itu tidak bisa menghubungi dia di port sekian. Yang kita setting ini nggak ada, pokoknya hanya satu, setia dia dengan satu, itu setia ya. Tapi kalau kita set 2 di sini max connection 2, berarti boleh ada 2 aplikasi yang menghubungi dia di port sekian. Jadi kalau misalnya aplikasi A, B connect ke sini ke Moxa, bisa dua-duanya connect dan bisa dua-duanya mendapatkan data dari device yang di belakang ini ya. Bisa dua-duanya sekaligus secara serentak. Kalau kita set 2. Ini maksimal bisa sampai 4 ya, Pak Endar ya. Siap. Kalau Pak Endar cuma bisa punya 1, ini bisa 4. Izin dulu saya harusnya ke yang ini. Kita bisa setting. Oke. Kita lihat setting ya. Oh, mati lagi kawan-kawan. Entah mati lagi nih. Sama ini ya, berarti ini penting ya. Ini ekor itu penting ternyata, ekor ini. Jangan diremehkan ekor. Ini kalau tempatnya di tempat terpencil terus begini terus kan. Satu kan. Ganti kan. Nah, ini nyala lagi, ini connect lagi. Tadi berarti belum ke save tadi. Belum tersimpan. Ya, ini Ada ekornya. Kasih ekornya, ada kasih aja. ekornya. Oh, kita ganti nih kan kabel yang bagus nih, lebih bagus. Ini ada ekornya nih, buat ngunci nih. Nah, Ada ekornya, kita ganti nih. Wah, harusnya lebih stabil, nggak putus-putus lagi kayak tadi ya. Nah ini, ting. nah seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau melakukan instalasi di tempat yang susah dijangkau, nah ini harus kabelnya ini harus yang bagus ya, biar nggak bolak-balik ke sana ya.
Kalau bolak-balik kayak tadi, lepas-lepas, putus lagi, kesana lagi. Mending buat ngopi ya waktunya ya. Nah, Cocok. buat Setuju. ngopi mending. Nah ini sudah bisa kita akses kembali operating setting. Nah, tadi kita set ke TCP server mode, kita kasih IP address-nya, portnya 5001 misalnya. Kita maksimum koneksinya, kita kasih maksimum aja biar banyak yang bisa connect ke dia ya. Bisa banyak. Kita submit, nah, kita save. Semua perubahan di sini harus restart. Ya, jadi kan kita udah berubah. Kalau nanti kita udah selesai setting semua, baru nanti kita restart ya. Sekarang kita biarkan dulu, kita cek lagi. Ini IP-nya masih kita nggak berubah IP-nya. Ini settingan yang lain nanti cari sendiri ya di Google ya. Artinya apa ya? Tapi yang penting ini IP address ya kita set ini. Oke, sudah kita set, kita submit. Oke, kita restart ya supaya konfigurasi atau setting yang kita ubah tadi kita bisa di save di device ini, di Moxa ini. Kita restart. Cering. Harusnya disconnect sebentar, ini disconnect karena dia restart ya nih. Setting ini. Oh, kayaknya udah langsung connect lagi nih, udah cepet dia restartnya. Nah, expired karena dia restart ya. Oke, kita login lagi dari awal. Harusnya konfigurasi yang kita lakukan tadi tersimpan di sini ya. Kita tadi mengubah TCP server mode di operating setting. Nah ini, nah itu kan sudah tersimpan, berarti sudah kita bisa connect, konfigurasinya sudah tersimpan di sini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengecek ini bahwa ini sudah terhubung nih TCP lokal TCP portnya sekian. Kita bisa cek ya. Ini kan nggak ada device yang terhubung, tapi tetap kita bisa cek bahwa portnya itu benar sekian dan sudah bekerja dengan baik. Sudah bekerja. Kita bisa menggunakan aplikasi Telnet ya, kawan-kawan, untuk mengecek bahwa port itu sudah benar kita setting. Kita bisa pakai aplikasi Telnet. Cuman di Windows kan nggak ada, jadi kita pakai aplikasi yang lain, aplikasi yang bisa untuk Telnet. Salah satunya adalah Putih ini aplikasi favorit kita ya. Putih ini kecil dengan yang kita di sini ada option, ada SSH, ada serial, ada other. Favorit kita itu. Jadi di sini kita bisa juga pakai Putih ini untuk serial yang ini ya. Port ini kita bisa pakai dengan Putih. Tapi karena nggak kita pakai sekarang, kita bisa pakai Telnet ya untuk mengecek bahwa konfigurasi yang tadi sudah benar. Kita cek, kita coba Telnet ke sana. Telnet ada protokol yang sederhana ya. Dia nggak ada enkripsi, dia hanya menghubungi IP address ini di port sekian. Udah, kalau ada data dia akan tunjukkan di aplikasi Telnet tersebut. 168 berapa tadi? Berapa? Ini masih defaultnya kan? 127 254. Portnya tadi port 5001 ya, kita udah setting di sini loh. Di sini. Portnya 5001 ya. Oke, 5001. Kalau kalian bingung apa itu port, sekali-kala kalian coba baca tentang TCP IP ya, khususnya protokol TCP ya. Baca-baca apa itu port dan sebagainya. Nah, 5001 kalian googling aja sendiri ya, cari di Google ya. 5001 atau 50001 itu? 5001. 50.001 men, salah ya, bukan 5.000 ya, 50.001 kita. Karena bebas ya pengisi port ini ya, asal nggak maksimumnya tuh 64.000. Kalau di bawah itu ya suka-suka kita 50.001. Nggak ada aturannya, nggak ada. Aturannya adalah di bawah ada port yang memang sudah di reserve untuk aplikasi-aplikasi yang sudah pasti, misalnya aplikasi untuk Telnet itu aplikasi untuk SSH di port 23, aplikasi FTP itu standarnya pakai port 21. Nah, itu sudah standar. Tapi kalau di atas saya nggak tahu berapa ya batasnya, 100 berapa gitu, itu bebas kita bisa tentukan karena nggak ada standarnya. Ini harus pakai apa port ini. Siap, oke. Oke, biar kita nggak ulang, kita save nih, misalnya tes ya, kita save pakai protokol Telnet, IP sekian, punya dia, portnya yang kita configure tadi ya.
50.001. Kita cek apakah yang terjadi. Klik. Nah, ini artinya dari putih ini, aplikasi putih ini sudah terhubung dengan sini. Ya. Si Moxa. Ya, artinya ini kalau dia nggak bisa ngubungin, dia biasanya akan langsung nutup, atau kalau ada aplikasi di Linux itu biasanya connection review dan sebagainya. Tapi karena ini terhubung, ini bisa terhubung, tapi memang nggak ada data karena di belakangnya itu nggak ada apa-apa. Di belakang ini ya, serial. Karena ini fungsinya mengkonversi dari TCP/IP ini, Ethernet ini ke serial. Cuma di belakangnya kan nggak ada apa-apa, jadi dia nggak ngasih data. Tapi kita bisa kirim ke sono, tapi nggak diteruskan ke belakang. Ini ini si Moxa-nya ini kirim ke sono nih, tapi karena nggak ada data dia nggak nampilin hasilnya, ya, karena nggak ada apa-apa di belakang. Ya. Nanti kita akan simulasikan kalau di belakangnya ada sesuatu ya. Nah ini nggak ada apa-apa nih, tapi ini sudah terhubung. Nah nanti kita buktikan kalau misalnya nggak terhubung gimana sih penampakannya kalau nggak terhubung. Oke, ini tidak terhubung berarti ya sudah terhubung. Sekarang kita simulasikan kalau tidak terhubung nih gimana. Jadi kan kita di port 5001. Sekarang kita bikin salah port 5005 misalnya 5005. Apakah yang ini kan portnya salah nih. Harusnya 50.001, tapi kita set di sini port 50.005. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ternyata bisa juga. Oh ini. Oh harus ini bener nih. Connection reviews ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Connection akan reviews, akan ditolak karena nggak ada seseorang yang mendengarkan di port tersebut. 50.005 itu nggak ada. Akan dia akan ditolak gitu karena nggak ada yang melayani di port tersebut, bahkan reviews. Oke, ini berarti kita sudah berhasil nih men-setting TCP server mode di IP address sekian, berarti yang kita setting tadi di port 50.001. Oke kawan-kawan. Oke. Ini secara ini berhasil, tapi kita belum mengecek ke belakang ya, ke device belakang apakah serialnya ini berfungsi atau enggak. Ini kita baru memastikan bahwa di TCP-nya, di feature TCP server mode-nya itu berfungsi. Tapi apakah dia bisa mengirimkan data ke belakang ke serial dan bisa menerima? Ini kita belum cek. Kita belum bisa pastikan. Kita bisa pastikan dengan cara ada device beneran di belakangnya. Nanti kita bisa lihat apakah di situ apakah ada data yang dikirim melalui serial atau enggak. Nah, tapi setidaknya kita sudah setengah memastikan ya. Kita ada dua bagian ini, ada bagian dari TCP-nya, ada bagian serialnya. Kita sudah bisa memastikan di bagian TCP-nya oke, berfungsi. Tapi di bagian serialnya kita belum bisa pastikan. Nanti di session kedua akan kita pastikan apakah ini berfungsi. Oke? Yes. Dadah, kita ketemu di session berikutnya. Bye. Bye. Nggak perlu di